Saya sih melihat bahwa alhamdulillah saya dikelilingi oleh aura-aura positif selama saya jadi ketua PON ini. Baik itu periode pertama maupun kedua. Aura positifnya apa? Bahwa kita mempunyai satu misi yang sama. Di tengah keterbatasan kita, dengan kekurangan kita, tapi kita mempunyai satu platform bahwa benar-benar kita itu punya niat untuk bagaimana mengembangkan olahraga ke depan. Juara Porprov ini penting, tapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan prestasi atlet, artinya di tingkat yang lebih tinggi. Kita tidak boleh berleha-leha, artinya sebentar lagi kita akan menghadapi Porprov. Dan di tahun depan, Pak Arnas, rencana kita akan mengadakan pra, sehingga persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yang sekarang sedang dilaksanakan adalah program PSI. Ini kan di PON Kota Semarang, di bidang 3 khususnya kita ada 2 bidang yang membidangi Litbang. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan, dan juga Pulakta, pengumpulan dan pengolahan data. Tentunya pendokumentasian data dari para atlet itu memang menjadi PR yang tidak gampang ya Pak Ketum, karena pasti ini terkait langsung dengan para atletnya, sehingga collecting datanya itu juga tidak serta-merta bisa langsung sesuai. Kita ini nggak bisa sembarangan juga dalam administrasi keuangan. Seperti ketua sampaikan tadi bahwa ini adalah dana hibah. Untuk itu kita menggandeng Inspektorat dan BPK untuk mendampingi kita dalam membuat laporan keuangan. Jadi jangan sampai kita salah melangkah, karena kita butuh rambu-rambu itu untuk kita bisa tepat mengeluarkan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya. Kembali lagi di Bintang, tepuk tangan dulu. Jadi kembali lagi di podcast kita Bintang, bincang bersama apa artinya? Bintang ya, Bang? Bincang Atlet Semarang. Oh, bincang atlet Semarang yang kali ini edisi khusus. Kita menghadirkan tidak hanya atlet di edisi khusus ini, tapi kita coba menghadirkan para pengurus-pengurus kami di KONI Kota Semarang. Kali ini saya ditemani oleh Wakil Ketua 2. Beliau ini di bidang Pinpres, Diktar dan Sport Science, Mas Nur Samsi. Tepuk tangan teman-teman. Sudah malang melintang di dunia malam dan di olahraga. Tentunya ini merupakan sebuah kebanggaan saat Mas Nur Samsi mau bergabung di KONI Kota Semarang. Wakil Ketua 3 Litbang dan Pulakta, Bapak Dr. Edi. Pak Rektor yang hits di Kota Semarang. Kembali beliau sekarang di mana Pak ya? Di Unimus, sebelumnya menjadi rektor di Unisbank. Dan terakhir kita kedatangan juga tamu istimewa, seorang penyanyi biduan wanita yang terkenal di tahun 70-an, Mbak Nana. Mbak Nana lengkapnya siapa Mbak Nana namanya? Piani Ratma Manika Mawi. Piani Ratma Manika Mawi. Beliau wakil bendahara KONI Kota Semarang. Jadi hari ini, pagi ini yang cerah ini, kita berada di mana Pak Samsi? Ini di daerah Pinus, namanya Pinus Kenteng. Pinus Kenteng di daerah Kopeng. Ya. Ini kenapa ya di sini ya Pak Edi? Siapa yang milih tempat ini? Semarang terlalu panas mungkin. Panas ya, jadi cari yang dingin-dingin. Cari yang dingin-dingin ini kayaknya tempat dulu pacaran Pak Samsi ya. Jadi beliau mengingatkan kita dan ingin kembali lagi di sini. Teman-teman semuanya siap untuk berbincang-bincang? Alhamdulillah. Oke, kali ini saya ingin memulai dulu dari Pak Samsi. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa KONI ini memiliki tugas pokoknya merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet. Tidak hanya atlet, tapi ada kinerja wasit juga, pelatih dan manajer untuk mewujudkan prestasi olahraga nasional. Dan kali ini apa konsep-konsep dari bidang 2?
tantangannya apa Pak, dan kira-kira selama kepengurusan ini apa yang sudah dilakukan? Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Bisa. Jadi Gimana, perlu Samsi? saya sampaikan, meskipun pada Porprov 2023 kita memperoleh juara umum dengan perolehan emas melampaui target kita. Dari yang target kita 150 tapi bisa melampaui 186. Kita tidak boleh berleha-leha, artinya sebentar lagi kita akan menghadapi Porprov. Dan di tahun depan, Pak Arnas, rencana kita akan mengadakan pra, sehingga persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, yang sekarang sedang dilaksanakan adalah program PSE. Ini kan PSE, PSE, oke. program Semarang Emas. Ini adalah salah satu program andalan. Barangkali ini yang kita lakukan dalam rangka untuk mengembangkan prestasi kualitas atlet, sehingga pada saatnya nanti, pada saat Porprov, nanti kita bisa menjuarai juara umum. Saya yakin kalau itu bukan target yang sederhana, tapi yang lebih penting dari itu, bahwa prestasi atlet Kota Semarang bukan hanya berbicara di event katakanlah Porprov, tapi kita lebih ke tingkat nasional, dan bahkan harapan kita nanti naik bisa sampai ke tingkat internasional. Internasional. Itu karena tugasnya Binpres ya, Ya. wakil ketua 2 ya. Ya. Kalau kaitannya dengan Diktar, Artinya untuk Diktar sebenarnya yang akan kita lakukan ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada para pelatih ya. Artinya mereka nanti yang belum mempunyai sertifikat seorang pelatih, ini juga harus kita upayakan agar mereka nanti bisa memiliki sertifikat. Artinya kapabilitas seorang atlet ini nanti bisa profesional. Harapannya ini kan sangat terkait dalam rangka untuk mendukung terwujudnya prestasi yang andal. Saya kira itu. Oke, keren. Tepuk tangan buat Pak Samsi. Jawabannya luar biasa. Jadi prinsipnya bahwa di Porprov 2026 ya, 6 Pak, dia yang datang. kira-kira lebih penting mana Pak? Menambah medali atau apa ya Pak ya? Meningkatkan prestasi atlet Kota Semarang agar bisa lebih berperan di tingkat nasional maupun internasional. Pilihannya apa Pak? Kalau saya berpikir malah begini Pak Arnas, karena katakanlah kalau bicara Porprov ya, oke kita punya target katakanlah menaikkan sampai 200. Kasihan nanti justru ini kan teman-teman daerah. Jangan sampai kemarin itu kalau misalnya 200 itu hampir kira-kira 35% 35%. medali kita peroleh. Sehingga harapan kita juara Porprov ini penting, tapi yang lebih penting lagi adalah meningkatkan prestasi atlet, artinya di tingkat yang lebih tinggi. Saya kira itu Pak Ahmad. Kalau usia atlet-atlet Kota Semarang ini sekarang di usia berapa Pak? Rata-rata memang variatif ya, tergantung Maksudnya pada kalau ada wacana bahwa Porprov 2026 ini nanti akan dibatasi usianya, bahwa atlet itu harus di bawah usia 25 tahun, kira-kira Semarang siap nggak ya? saya kira pasti siap lah. Pasti siap ya. Karena kondisi atlet kita yang di atlet PSI sendiri itu kan usianya masih banyak jauh di bawah 25. 25 Ya. tahun. Oke. Terima kasih Pak Samsi. Iya. Kita sekarang beralih ke Pak Edi. Ini beliau ini di bidang litbang dan pulahta tentunya. Kira-kira apa Pak? Biar masyarakat tuh paham di KONI itu apa pentingnya litbang dan pulahta bagi olahraga. Iya, Monggo Pak Edi. siap Pak Ketum. Jadi di KONI Kota Semarang di bidang 3 khususnya kita ada 2 bidang yang membidangi litbang. Yang pertama itu penelitian dan pengembangan, dan juga pulahta, pengumpulan dan pengolahan data. Saya kira tadi yang disampaikan Pak Samsi terkait dengan Binpres, dengan Dikta, dan target-target terkait dengan Porprov maupun prestasi atlet sampai level internasional, itu pasti membutuhkan data-data yang itu diolah oleh tim KONI ya, berupa penelitian, pengembangan yang sifatnya adalah menyeluruh. Baik itu kita sikapi dari beberapa data di internal KONI Kota Semarang, maupun kita juga mencoba menelaah data dari para atlet di luar Kota Semarang. Nah, tentunya yang pertama di bidang litbang itu memang dari tim kita di KONI Kota Semarang selalu melaksanakan program kerja yang sifatnya itu menggali data.
mengenai data, kemudian dari data itu juga dilakukan Database atlet maksudnya. iya, database atlet, tapi sifatnya kalau Litbang memang kita ke ranahnya adalah penelitian dan pengembangannya terlebih dahulu. Nah, dengan berbagai macam strategi yang tentunya itu mendukung dari skill dari para atlet itu kita lakukan untuk pengetesan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memproyeksikan, bisa menelusuri, mentraser mana atlet yang memang tepat untuk kita nanti prediksikan untuk mengikuti prof dan tingkat selanjutnya. Nah, yang kedua terkait dengan Pulahta, pengumpulan dan pengolahan data, itu tentunya kita harus mempunyai database ya, database yang memang itu menjadi kekuatan dari sebuah organisasi, khususnya KONI Kota Semarang, dalam mengumpulkan semua data yang ada. Ya, tentunya data itu juga tadi terkait dengan data dari Litbang tadi, kemudian juga data-data yang sifatnya itu bisa benar-benar menjadi sebuah strategi ya, kekuatan bagi teman-teman KONI Kota Semarang, baik itu dalam menyeleksi, memilih, dan juga nanti mungkin lebih mengembangkan prestasi mereka gitu ya ke tingkat yang lebih optimal lagi. Tadi juga kita memang butuh data itu untuk selalu menjadi bahan evaluasi. Ya, evaluasi artinya kan prof itu kan 4 tahun sekali gitu ya. Dan juga kita juga menyiapkan juga atlet itu kan juga levelnya nanti ke PON, kemudian juga levelnya sampai ke internasional. Tentunya kita punya data yang memang khusus bisa menjadi tadi acuan atau dasar strategi bagaimana create atau menciptakan ya atlet Kota Semarang yang benar-benar itu qualified, dan pada akhirnya ya tadi minimal proper kita juara umum, nasional pun kita juga support terhadap atlet dari Jawa Tengah tentunya, dan juga barangkali bisa nanti menghasilkan atlet di level internasional yang tentunya akan membanggakan kota. Nah, Litbang itu kan tugasnya salah satunya adalah mengevaluasi dan mengkaji potensi atlet. Kira-kira begitu Pak ya. Berarti ada hubungannya dengan PSE, program PSE yang kita sedang laksanakan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah database itu sekarang sudah berjalan Pak di Ya, Kota Semarang? database Sudah maksimal belum? Ya, sedang dalam proses bertumbuh ya Pak Ketum, karena memang kemarin perubahan yang baru ini kita sedang mencoba untuk mengimprove performa dari database kita. Kemarin sudah diusulkan beberapa pengembangan yang dilakukan oleh Kapit di Pulahta, dan sinergi tentunya dengan Binpres ya Pak ya. Itu sedang kita create terus, harapannya di semester ini kita nanti sudah bisa kita sajikan Pak beberapa pengembangan di sistem informasinya, dan juga ini kelengkapan data yang nanti akan kita juga komunikasikan dengan Binpres. Oke. Ya, terima kasih Pak Edi. Nanti kita kembali lagi menggali lagi tugas-tugas dari Pak Edi dan Pak Nur Samsi. Sekarang Mbak Nana. Pertanyaannya mudah saja, kapan berdirinya KONI Indonesia? Oh, ternyata Mbak Nana tidak paham. Oke, kita ganti pertanyaannya adalah tugas dari bendahara itu adalah, ini kan kita tahu ya Mbak ya, dana kita ini kan dari dana hibah dari pemerintah kota. Jadi tentunya harus tertib dalam administrasi dan laporan keuangan. Alhamdulillah 4 tahun yang lalu kita sudah pernah mendapatkan ISO, dan itu menurut saya sangat luar biasa, walaupun belum maksimal tentunya. Tapi kira-kira menurut Mbak Nana apa yang lebih harus ditingkatkan dari sisi administrasi keuangan, khususnya di bagian bendahara? Gak apa-apa, berpikir dulu, kita kasih waktu 5 menit. Atau mau langsung jawab Mbak Nana? Langsung aja ya. Oke. Jadi gini gitu Pak. Kita ini nggak bisa sembarangan juga dalam administrasi keuangan ya, seperti ketua sampaikan tadi bahwa ini adalah dana hibah. Untuk itu kita menggandeng inspektorat dan PPK untuk mendampingi kita dalam membuat laporan keuangan. Jadi jangan sampai kita salah melangkah gitu. Karena kita butuh rambu-rambu itu untuk kita bisa tepat mengeluarkan anggaran. Jadi bendahara berkoordinasi terus dengan inspektorat dan PPK. Tingkatannya tuh gimana sih sebenarnya kalau laporan keuangan? Itu dimulai dari auditor, nanti naik ke inspektorat, dari inspektorat naik ke PPK. Oh, itu keren ya sebenarnya Kota Semarang, berlapis-lapis. Dan auditornya kalau nggak salah ada auditor internal dan auditor eksternal. Kira-kira yang paling sering
menjadi problem di keuangan itu apa Mbak? Kalau Sebenarnya yang paling problem itu laporan keuangan dari cabang-cabang olahraga, dari IOCO. dari IOCO-nya ya. Iya, maka dari itu mungkin ke depan kita akan membuat sosialisasi cara pembuatan laporan keuangan untuk semua IOCO. Jadi biar laporannya lebih tertib gitu, Ketua. Padahal ya sering ya kita menyelenggarakan di Sering. fintech itu ya. Sering. Tapi mungkin karena kepengurusannya berganti atau mereka juga tidak peduli, jadi Ya. sering mengalami hal-hal apa namanya kesalahan-kesalahan. Ya Tapi Mbak Nana tetap harus ini loh. Mbak Nana ini pemirsa sering bawa kalkulator kemana-mana. Dia menghayati sebagai wakil bendahara. Oke, nanti kita tanya-tanya lagi buat Mbak Nana. Pak Samsi, kita kemarin baru dari Surabaya, Pak Samsi. Iya. Nah, itu keren menurut saya. Kerennya apa? Karena tidak semua kota kabupaten itu, mungkin juga provinsi yang concern terhadap masalah sport science. Padahal seperti kita tahu, sport science itu sekarang sudah menjadi salah satu hal yang harus diperlukan untuk meningkatkan performance dan kinerja para atlet. Hasil apa yang didapat dari Surabaya Pak Samsi? Jangan yang acara malamnya loh, yang ini yang benar. Malam kebetulan saya pas itikaf jadi nggak bisa saya sampaikan. Yang benar loh, yang Ya, benar. betul. Jadi hasil yang di Surabaya ini saya melihat memang itu kita baru terbuka ya, bahwa kemarin pola pikir kita kalau bicara tentang sport science itu pada peralatan. Padahal peralatan kita perencanakan mau beli ini. Padahal yang terpenting adalah dari sport science ini bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam rangka untuk menyiapkan atlet baik dari sisi potensi yang akan kita kembangkan karena bisa terukur semua. Seseorang ini nanti bisa kita arahkan mulai dari di pembibitan usia dini. Misalnya anak ini nanti bakatnya di mana? Dia di renang kah? Atau di panjat tebing? Atau di olahraganya Pak Idil di korfball ya. Ini artinya sudah bisa terdeteksi. Karena apa? Dengan deteksi dini yang dilakukan oleh sport science, kemudian itu kan bisa terukur dari sisi struktur tubuh, yang entah di tulang, entah di apa ini yang sebenarnya seorang atlet akan dikembangkan di mana. Kemudian selanjutnya barangkali dengan sport science ini, Mas Aras, karena ini kan sudah terkoneksi ya, artinya terkoneksi. Nanti katakanlah pada saat atlet latihan, dimanapun dia berada, itu akan bisa kita kontrol. Artinya bisa kita kontrol. Misalnya kita punya atlet, kebetulan ini posisinya sekarang masih di Surabaya, ini setiap hari bisa kita, termasuk progres dari latihan yang dia lakukan hari ini. Semisal katanya seorang atlet stres, itu pun kita bisa melihat mungkin dari grafik-grafik yang dia isi melalui sebuah teknologi aplikasi. Saya kira luar biasa. Jadi sport science itu komplit ya sebenarnya. Bicara Betul. sport science itu ada masalah aspek perkembangan teknologi, Betul. psikologi, semuanya ya Pak ya. Ya. Kalau Semarang ini menurut Pak Samsi kemarin berarti kita nanti lebih pada, kalau menurut saya gini Pak, tidak hanya sebenarnya peralatan, tapi bagaimana alat-alat teknologi yang menunjang cederanya para Betul. atlet itu. Mungkin Bu Bendara bisa dianggarkan. Bisa. Karena menurut saya itu menjadi hal yang luar biasa. Ya, Ya. penting itu. Alat-alat yang teknologi sekarang ini mengurangi cedera itu menurut saya sangat diperlukan Ya. oleh para atlet. Ya. Ya. Betul. Kira-kira apa lagi, ada lagi Pak Samsi yang kemarin di Surabaya? Salah satunya itu ya. Yang kedua yang Pak itu nggak usah diceritain ya. Oh nggak usah Pak. Saya kira itu yang terpenting, artinya bahwa dengan hasil pengembangan sport science ini artinya kita dalam pembinaan atletnya akan bisa lebih prestasi yang lebih Meningkatkan ya, maksimal. Performanya lebih akan lebih bisa maksimal. Oke, terima kasih Pak Samsi. Pak Edi, Litbang Pulahta. Saya balik lagi nih kepada masalah yang Pulahtanya. Apa kira-kira Pak yang harus ditingkatkan dari Pulahta di kota Semarang? Ya. Semarang. Tentunya pendokumentasian database dari para atlet itu memang menjadi PR yang tidak gampang ya Pak Ketum, karena pasti ini terkait langsung dengan para atletnya, sehingga collecting datanya itu juga tidak serta-merta bisa langsung sesuai yang kita inginkan. Contoh kemarin ketika kita mendata, ini Pak Samsi, waktu kita ada pengetesan data cek fisik atlet itu untuk datangnya saja itu tidak semuanya itu bisa optimal. Artinya
ada yang datang tuh komplit tapi juga tidak. Jadi kita juga kesulitan lagi terkait bagaimana data itu bisa kita benar-benar pastikan menjadi satu dari data yang konkret untuk kita bikin strateginya. Nah, yang kedua terkait dengan sistemnya ini Pak Ketun. Jadi memang digitalisasi pendatabesan data itu memang nampaknya ini masih perlu kita tingkatkan lagi karena mungkin juga belum sinkronis ya, belum sinkron dengan sistem di KONI Pak, atau juga mungkin dengan nanti di Spora juga. Ini yang mungkin perlu harus kita nanti duduk bareng dulu Pak, supaya benar-benar data itu termanfaatkan betul, karena saya yakin nih teman-teman pengurus KONI pun juga tidak semuanya ini sekarang bisa mengakses, artinya bisa mendapatkan informasi yang utuh Pak. Nah ini kan kalau kita bisa nanti benar-benar bisa open gitu Pak, terutama untuk para pelatih, kemudian juga para stakeholder yang ada di masing-masing di IOCO, ini akan lebih benar-benar tahu Pak potensi yang ada di masing-masing cabur itu seperti apa. Dan data itu juga digunakan sebagai promosi dan degradasi para atlet. Betul, ya. iya. Nah, yang kita harapkan adalah pendatabesan data ini nanti itu bisa benar-benar transparan kelihatan. Ini yang data yang memang mungkin prestasi ya Pak. Tapi kalau mungkin yang tadi terkait dengan sport science yang memang foto itu di hidden, ya saya kira nggak boleh keluar dong, karena itu data yang secret untuk kita, private untuk kita, supaya teman-teman kota lain pun juga tidak bisa dengan mudah, apalagi nanti mencomot gitu Pak ya, strateginya seperti itu. Kalau soal rahasia saya percaya Pak Samsi, infonya aja 3 kali kok. Supaya nggak bisa dibuka istrinya, ini luar biasa kalau soal rahasia. Mbak Nana, terakhir kira-kira apa yang mau disampaikan terkait besok ke depan? Saya sih melihat bahwa alhamdulillah saya dikelilingi oleh aura-aura positif selama saya jadi ketua KONI, baik itu periode pertama maupun kedua. Aura positifnya apa? Bahwa kita mempunyai satu misi yang sama. Di tengah keterbatasan kita, di tengah kekurangan kita, tapi kita mempunyai satu platform bahwa benar-benar kita tuh punya niat untuk bagaimana mengembangkan olahraga ke depan. Tapi sekali lagi Mbak Nana, bahwa permasalahannya adalah kadangkala masalah administrasi. Betul. Jadi mungkin itu permintaan dari Bapak kami, bahwa nanti bendahara ke depan lebih selektif dan lebih lebih apa Pak, lebih kan kaku ya, lebih memperhatikan hal-hal terkait masalah administrasi di cabang IOCO. Iya. Ada apa Mbak kira-kira terobosan ya Mbak Nana, mungkin untuk IOCO agar lebih meningkatkan disiplin administrasi, apa lomba masak bersama? Ya betul, setuju itu itu ya. Apa Mbak kira-kira? Mungkin kita bisa bikin punishment and reward. Wah, Jadi, ini keren nih, bahasa Inggris nih. Ya, punishment Samsi tahu and nggak reward. punishment? Panis itu dari kata push. Jadi Lali deh. siapa yang tertib administrasinya akan kita dapatkan reward. Tapi yang paling tidak tertib administrasinya bisa kita berikan punishment. Mungkin Kenaikan anggaran, bantuan cabur. Ya itu benar. Semacam itu Ketua. Setuju. Mungkin itu untuk menstimulasi agar IOCO ini lebih tertib untuk administrasi. Bantuan piknik juga ya. Gitu. Itu Mbak Nana, punishment and reward itu terinspirasi oleh suaminya. Soalnya uang sayang ditambahin uang. Oh gitu. Punishment and reward. Luar biasa Mbak Nana, hebat. Cukup mungkin ya Pak Samsi, apa terakhir ada apa yang mau disampaikan? Pak Edi, Pak Samsi. Ya. Pak Samsi. Baik, barangkali satu hal menyongsong ini karena juga teman-teman kita di Kota Semarang ini ada yang berangkat ke PON, Pak Ketua, ini ada 159 kalau nggak salah ya. Artinya kepada patriot olahraga dari Kota Semarang yang mewakili kontingen Jawa Tengah, kita ajak untuk atlet-atlet, pelatih untuk menjaga kesehatan dan semangat berjuang, dan mudah-mudahan bisa mempersembahkan medali terbaik untuk Provinsi Jawa Tengah. Wah, luar biasa.
Mungkin cukup, sekali lagi terima kasih Pak Edi, Siap. Pak Samsi, Mbak Nana yang kita ngobrol santai. Ini keren, Koni, Kota Semarang, pagi hari di Kopeng, keakraban semakin erat, dan tentunya kita juga bisa ngobrol santai mengenai perkembangan olahraga di Kota Semarang ke depannya. Sekali lagi terima kasih buat para penonton. Wah, hebat, ada dari Ukraina, Afrika, dan tentunya yang paling belakang itu dari Zimbabwe. Wah, ini semua komplit kita disaksikan. Walaupun ini acara kelas lokal tapi disaksikan oleh banyak dari negara. Keren. Oke, terima kasih buat bincang-bincangnya. Tetap semangat. Salam olahraga. Jaya. Kami. Kota Semarangnya belum. Ya apa-apa. Terus kita Ya, Mbak Ina, Ya.